Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya. Ada yang terbolak-balik dan timeless. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke. Jadi kali ini temanya berjudul perasaan sedihnya saat ini. Wah, jadi kita lihat energi perasaan sedih seseorang itu ya ke kamu saat ini. Oke, mari kita lihat. Oke, wah, ini tuh ada energi Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga Libra ya, Gemini, Aquarius. Ini aku rasa yang strong ya. Yang strong ini muncul lagi Cancer ya. Aries juga strong ya. Capricorn sama Scorpio. Leo juga kuat di sini. Taurus ya, sama Virgo. Ini ada The Sun, Leo muncul lagi ya. Sagittarius juga strong. Virgo juga. Wah, banyak banget nih ya. Bisa energi aja. Nah, jadi nanti kita lihat lagi yang muncul ya. So, di baris pertama ini aku ngeliat kartu-kartunya ya, menunjukkan perasaan sedih seseorang itu ke kamu saat ini. Dia kayak suka banget ya mikirin kamu, terus ke bawah mimpi gitu. Jadi seseorang ini dia mikirin kamu terus ya. Dia ngerasa overthinking gitu. Dia banyak berpikir tentang kamu. Mungkin karena ini hubungan yang sulit, rumit, atau dia ngerasa ya dia yang rumit gitu. Bisa vice versa. Jadi ya kalau mikirin kamu terus kan itu jadi terbawa mimpi. Ya orang ini sering mimpiin kamu. Beberapa dari mereka sebelum mimpikan kamu, dia bayangin kamu dulu ya. Jadi sebelum tidur dia nge-fly. Dia kayak ya membayangkan kamu gitu, berhalusinasi kah atau ya berilusi, berfantasi tentang kamu. Kayak membayangkan andaikan kamu di sini, kalau kamu di sini di samping aku, kita bisa bareng, bisa ya bisa sama-sama gitu. Atau ya andaikan kamu di sini kan aku bisa bicara sama kamu secara langsung, bisa menyentuh kamu yang gemoy gitu. Jadi ya kalau kepikiran gitu ya atau membayangkan gitu sebelum tidur kan jadinya terbawa mimpi. Ya aku rasa orang ini ada sih beberapa kali mimpiin kamu. Atau jadinya ya kamu ikutan mimpiin dia. Beberapa kalian begitu. Jadi ketemu di mimpi. Ada yang begitu, ada yang kayak cuma dia aja yang mimpiin kamu. Bisa vice versa. Oke, dan aku ngeliat di sini itu kan ada kartu tentang seseorang yang dia mungkin addiction terhadap sesuatu. Dia kayak masih merasa terikat gitu ya dengan energi negatif, atau dia ngerasa masih sulit merilis atau melepas energi toksik. Dia masih sulit melepas apa yang sudah harusnya dilepas gitu. Atau kadang dia merasa ya harusnya aku udah lepaskan kamu, harusnya aku gak perlu mikirin kamu lagi, ya harusnya kita gak toksik lagi gitu. Tapi ya orang ini
ngelepasin energi toksik juga sulit ya, ngelepasin kamu juga sulit. Nah, ini orangnya plan karena di situ ada energi tentang ya dia bingung gitu, dia nggak tahu gue harus bikin keputusan apa, gue harus memilih kayak gimana gitu. Jadi ya itu kan ada the tower ya, sampai kayak mungkin semesta yang menyadarkan dia gitu supaya dia mengambil tindakan atau mengambil keputusan gitu. Beberapa dari mereka ini mungkin masih kayak apa ya, energinya maju mundur, ada yang lelet, ada yang pelan gitu, lambat ya. Aku rasa ada yang seperti itu, bahkan ada yang childish gitu. Jadi kalau orang yang belum bisa bersikap dewasa ya, apapun rintangan, tantangan, mau sedikit mau banyak, dia males gitu. Dia kayak orang yang jadinya semangat di awal aja. Kayak misalnya nih, gue kangen sama lo, gue pengen nih datang atau ya gue kirim pesan mungkin ya. Tapi pas udah mikir mau kirim pesan, tiba-tiba kayak udah nggak usah gitu, nggak jadi Nah kayak gitu. Dia bertahan dengan energi seperti itu ya. Beberapa dari mereka mungkin mikirin tentang hal lain, orang lain, atau mikirin duit ya, entah mikirin siapa gitu, atau merasa belum pantas aja. Aku rasa ya ada sih sesuatu atau seseorang yang seperti membuat dia berpikir ulang, atau kayak jangan dulu deh. Nah gitu sih. Oke, kita lihat lagi. Nih ada strong energi justice. Wah, justice itu Libra ya. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong banget air ya, air sign. Nah, swords. Oke. King of Wands. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Wah, Two of Cups-nya dari tadi muncul di sini. Nah, ada Pisces ya, Cancer, Scorpio, bisa energi aja. So, perasaan sedihnya saat ini, dia tuh ngerasa seperti di persimpangan jalan ya. Dia ngerasa sebenarnya aku tuh nggak tahu ya, aku harus maju ke kamu atau kayak gimana. Soalnya ya aku ngerasa ini berat loh buat aku. Ya dia mikirnya gitu sih. Beberapa dari mereka tahu ya bahwasannya ya hubungan, relasi, koneksi itu harus seimbang ya. Kamu pernah baik ya aku harusnya baik gitu. Tapi ya aku ngerasa seperti di persimpangan jalan. Kalau misalnya aku berjuang tapi sia-sia, kalau misalnya aku berjuang tapi nanti jadi konflik, buat apa? Nah dia ngerasa gitu. Jadi ya aku memantau kamu dulu ya, aku memperhatikan kamu diam-diam. Ya walaupun blok masih jalan ya, batasi komunikasi pun masih gitu. Itu sih. Cuma di sini kan ada energi yang kayak berubah gitu. Yang tadinya dia membatasi diri dari kamu, jadi kayak orang yang pengen banget bicara. Tapi beberapa kalian mungkin dealing sama orang yang suka menye-menye gitu, main-main, atau jangan-jangan nih player ya, pemain. Jadi ya kerjanya main. So, ya ada masa dimana dia tuh baper, bawa perasaan sama kamu. Tapi ada masanya dia tuh kayak orang yang ngerasa perasaan itu nggak harus dihargai banget gitu. Jadi kadang dia ya bodo amat. Mungkin karena dia orangnya cakep kah, atau so cakep atau apa. Jadi kayak ya gue nggak harus berjuang gimana-gimana juga kan sama lo. Kan bisa juga sama yang lain. Nah dia ngerasa gitu. Cuma ini kan energi yang apa ya, sebenarnya ada kesedihan seseorang ini. Kayak misalnya ya, kalau dia pernah menyakiti kamu, sebenarnya ada karma dia gitu. Ya sadar gak sadar dia sebenarnya ngerasain tabur tuai. Kalau pernah menyakiti ya adalah karma yang dibayar. Karma buruk itu pasti ada. Kayak misalnya di sini ya, kalau dia sama yang lain kayak cekcok terus, kayak
toxic terus dia sama yang lain. Dia sama yang lain mungkin ya kayak seperti nggak bahagia. Dia fokus ke yang lain juga kayak dia berantakan gitu ya, kacau balau gitu. Jadi ya orang ini ya kayaknya udah berkurang gitu kadar kecakapannya dia. Yang tadinya dia ganteng, cantik, kayaknya udah nggak terlalu ganteng lagi ya. Udah nggak terlalu cantik, cuma ya sosokan aja gitu, sosokan cakep gitu. So, kalau kamu kepoin atau kamu lihat foto terbarunya, atau kamu cari aja penampilan barunya ya, sebenarnya wajahnya itu kusut atau kayak nggak keurus gitu. Ya memang nggak bahagia, cuma ya apa salahnya gitu ya, naikin gengsi, pura-pura bahagia, pura-pura senyum gitu. Gitu say. And then aku ngerasa di sini dia tuh sebenarnya ketergantungan sama kamu ya. Karena di sini aku merasakan mungkin kalian ada yang jiwanya keibuan, kebapaan. Ada jiwa kamu mungkin yang mengalah, kamu penyayang, ramah gitu, peduli. Apalagi kalau kamu di sini kayak ada energi orang yang tulus ya, penyabar gitu. Ya kamu kalau orang yang seperti itu, kamu akan selalu diingat loh sama dia ini. Jadi setoksik apapun koneksi kalian, kalau misalnya negatif juga ya, dia ngerasa kamu tuh pantas diingat loh. Bahkan pantas untuk diberi komitmen, pantas untuk diperjuangin, pantas untuk apa ya? Dijadikan pendamping hidup gitu. Cuma di sini ada energi orang yang kadang dia sedih ya, karena dia merasa dia belum menjadi yang terbaik untuk kamu. Gitu. Makanya orang ini kadang mau bilang, ya kalau kamu bisa bahagia sama yang lain ya udah. Mungkin kamu berhak bahagia sama yang lain, nggak mesti sama aku. Aku ini apalah gitu. Jadi di sini ada energi orang yang kadang dia naikin ego, tapi kadang dia insecure sama kamu. Kadang dia malu, minder. Kadang dia ngerasa ya, aku ini apalah gitu. Egoku kan besar gitu. Ya kalau kamu ke yang lain kan bisa-bisa aja kamu bahagia. Mungkin yang lain itu yang bisa bahagiain kamu. Nah, aneh kan? Itu sih. Oke, kita lihat lagi. Ini mungkin ada yang mau dia bilang ya, dalam kesedihannya itu. Oke. Dia bilang gini, aku gak bermaksud melukai perasaan kamu. Semua hanya karena emosiku yang sesaat. Jadi orang ini mengatakan, waktu itu ya, aku tuh gak ada maksud, maksudnya gak sengaja lukai perasaan kamu. Mungkin saat itu ya aku lagi emosi aja. Itu karena emosi sesaat. Makanya aku melakukan ini dan itu yang bikin kamu sakit hati. Gitu ya, bestie. And then, ya maafkan aku yang belum dewasa. Beberapa dealing sama childish ya. Itu sih. And then, kemudian kamu membuka cara berpikir aku. Aku jadi open minded ya. Mungkin ini orang yang sejak koneksi sama kamu, dia pola pikirnya jadi terbuka gitu. Dia jadinya memandang segala sesuatu dari segala sisi. Mungkin tadinya dia yang berpikir sempit, mungkin yang merasa cinta itu bullshit, atau cinta itu apa gitu ya, nggak harus gimana-gimana juga. Tapi ya kok sama lo beda banget ya gitu. Kok sakit ya nggak sama lo. Kok sedih ya kehilangan lo. Kok ada rasa menyesal ya setelah nyakitin lo. Nah yang kayak gitu. Ini kan tadi ada tentang penyesalan juga sebenarnya ya. Lalu aku kecanduan sama kamu. Nih beberapa ada yang candu sama kamu. Entah ketergantungan sesuatu, atau sebenarnya dia bergantung sama kebaikan kamu. Ya, dia mungkin ketergantungan sama kebaikan kamu, atau dia ketergantungan sama dirimu ya. Ya mungkin ada hasratnya yang besar sama kamu. Jadi nggak ada kamu nggak bergairah gitu. Nah, sudah terpendam lama. Ini ada orang yang memendam perasaan sama kamu. Jadi sudah terpendam lama.
Dia ngerasa ya udah nggak tahan sebenarnya ya. Sakit sih berbulan-bulan, bertahun-tahun memendam perasaan ini. Sebenarnya cinta, sebenarnya rindu. Cuma karena satu dan lain hal ya aku begini. Jadi ya sedih sih sebenarnya. Oke. Bingung harus gimana. Nah, ini aku udah bilang tadi kan, dia bingung, dia pelin-pelan. Mungkin dia ada pilihan lain, banyak pilihan. Mungkin dia rasa dia punya prioritas lain. Jadi kalau orang terlalu banyak pilihan, itu sebenarnya ribet ya. Hidup itu kadang kalau terlalu banyak pilihan jadinya pelin-pelan gitu. Aku janji aku akan berubah pada akhirnya. Oke, pada akhirnya dia akan berubah. Beberapa pengen bilang gitu. Kamu selalu ada dalam doaku. Mungkin ada yang doakan kamu, atau kamu tiba-tiba selalu muncul di doanya dia. Kamu membuat aku semakin mendekatkan diri ke Tuhan. Wah, ini mungkin kalian punya energi positif ya. Mungkin kamu orangnya soleh, soleha ya. Jadi kadang dia tersentuh sih dengan kebaikanmu. Atau ya nggak tahu aja. Karena cinta ini jadi pengen berdoa, jadi pengen ibadah. Jadi kayak bertanya-tanya ke Tuhan, jadi kayak sering berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa ya aku mencintaimu? Kalau sulit kayak gini, kenapa ya aku cinta banget? Ya jadi kayak sering komunikasi ke Tuhan kan, gitu. Aku sering stalking kamu, ya. Tadi aku ada bilang gitu, orang ini sering memperhatikan kamu, ya, memantau kamu. Lihat sosmedmu kah atau apa? Nih ada yang pengen bilang terlambat menyadari. Mungkin ada cintanya terlambat, jadi ya aku nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nasi udah jadi bubur, apalagi kalau udah bersegi-segi ada yang lain, nah ribet gitu. Kamu adalah motivasi untuk aku berjuang buat masa depan yang lebih baik, oke? Beberapa dari kalian dealing sama orang yang sebelum dia kenal kamu, hidup dia tuh berantakan, ya. Sebelum kenal kamu mungkin hidupnya nggak gimana-gimana, tapi sejak kenal kamu, hidupnya positif, berkembang, teratur, makmur. Nah, setelah kehilangan kamu, berantakan lagi. Itu. Tapi ada juga yang memang kayak, ya kalau sulit, kalau rumit ya cinta tanpa syarat aja. Aku mencintai kamu tanpa menuntut apa-apa. Aku ingat ucapanmu, aku ingat tutur kata kamu, tingkah laku kamu. Aku banyak belajar dari kamu, ya kedepannya aku akan aplikasikan itu supaya aku berubah menjadi lebih baik di masa depan. Ada yang gitu, aku merasakan aroma-aroma orang yang dia tuh cinta sama kamu dan kagum sama kamu gitu. Oke. Kamu adalah orang pertama yang aku pikirkan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Ini mungkin kadang kamu ngerasain gitu juga ya, atau dia gitu, atau kalian mirror. Jadi ya sebelum tidur, padahal nggak tidur bareng ya, tapi malah kepikiran gitu. Dia mikirin kamu, kamu mikirin dia. Udah bangun juga gitu, dia mikirin kamu mikirin dia. Padahal kita harus lihat nih realita. Kita kan nggak tidur bersama ya. Emang kamu tidur sama siapa? Dia sama siapa gitu? Atau tidur sendiri ya? Aku sering memandang fotomu. Beberapa lihat-lihat fotomu yang gemoy. Ya bagi kalian yang pernah up foto ya, jangan pergi. Jadi ada yang bilang gitu ya, jangan pergi. Mungkin ya beberapa kalian pengen menyerah, mungkin kamu ngerasa capek, mungkin kamu ngerasa udah pergi aja dari koneksi ini, tapi dia bilang itu jangan pergi. Oke, aku lanjut. Perasaan sedihnya, wah di sini aku ngelihat dia ngerasa ya aku tahu
kita tuh drama banget ya, banyak banget drama selama dalam koneksi kita. Tapi coba tutup matamu, dengar isi hatimu. Sebenarnya kamu cinta kan sama aku? Gitu. Ya dia kayak pengen bilang, soalnya aku gitu sih, aku kadang ngerasa kamu drama banget. eh Kamu tuh baperan, sensitif, kamu lebay gitu. Atau ya kadang aku ngerasa aku memang kayak kamu. Aku drama juga sih, aku sensian, emosian gitu. Tapi aku pernah menutup mata dan aku pegang hatiku ya. Dan aku ngerasa ya kayak gimana pun cinta itu ada ya. Aku cinta sama kamu meskipun banyak drama. Dan di sini dia bilang, oh, sebenarnya dia tuh pengen banget memulai yang baru lagi, memulai kisah baru dengan yang lain mungkin, atau ya dengan kamu. Tapi dia sulit banget memulainya. Aku rasa ini lebih kayak dia mungkin pernah mencoba menjadi lebih baik, atau dia buka lembaran baru sama yang lain, tapi kayak sulit. Ya membuka lembaran baru sama kamu juga sulit gitu. Tapi dia ngerasa keinginan terdalamnya tetap sama kamu sih. Kayak ada yang dia manifest itu ke kamu. Contoh, ya kayaknya aku harus buka kisah baru sama kamu, ya, menjadi pribadi lebih baik. Tapi sebelum itu ya aku manifestasi rasaku dulu. Contoh, ya aku sebut namamu dulu lah dalam hatiku, gitu. Atau ya aku nge-challenge diriku dulu lah. Aku kayak menantang diriku dulu. Aku bisa nggak kira-kira kontak batin sama kamu? Ada yang ya gitu, nantangin diri sendiri. Kayak aku manggil nama kamu nih, aku nyebut nama kamu. Kira-kira ada nggak ya tanda-tanda kamu menoleh ke aku? Contoh, ya entah kamu tiba-tiba ada di mimpiku, atau tiba-tiba kamu bikin sesuatu di sosmed. Kalau ada rasa yang aku manifest, kemudian ada hasilnya, entah kamu bikin di sosmed atau kamu datang di mimpiku, ya berarti tandanya kamu cinta sejatiku. Gitu. Tapi ada juga yang kayak apa ya, dia tuh kontak batin juga, kayak ya dia nantangin dirinya gitu ya. Coba aku nggak memperhatikan kamu dulu, aku nggak kepoin kamu dulu. Nah, kira-kira kamu muncul terus nggak di pikiran aku? Kalau muncul terus, ya berarti kamu mungkin aja yang terbaik. Atau ya, kalau misalnya aku berdoa, tapi wajah kamu terus yang muncul, ya berarti kamu yang terbaik mungkin ya, dari Tuhan. Gitu. Itu loh. Sedih tapi aneh ya. Dan dia tuh ngerasa ini semua kayak misteri ya. Kadang dia bertanya-tanya lagi dan lagi. Kalau memang ini apa ya, kayak udah nggak layak, atau ya ini udah drama banget. Tapi kenapa ya? Cinta aku makin besar sama kamu. Gitu. Dan dia bilang, aku seperti tertuntun ya ke kamu terus. Bahkan kalau aku lagi ngerasa sedih, ngerasa kecewa, kan aku juga sering sih merasakan sakit hati dari orang lain, dari kerjaan atau dari mana gitu ya. Aku tahu ini karmaku gitu. Nah, ketika aku sedih, kenapa ya aku teringatnya sama kamu gitu. Kenapa aku pengen kamu yang menghapus air mataku ya. Kenapa aku pengen kamu yang ngelus-ngelus wajahku biar aku nggak sedih gitu. Terus dia kayak ngerasa ya, waktu aku sakit juga kenapa aku kecarian kamu. Padahal aku kan bisa sih sama orang di sekitarku gitu, tapi aku kok nyariin kamu. Pengen dipeyuk sama kamu. Ya gitu, ya ada orang yang apa ya, dia kayak ngerasa selalu tertuntun ke kamu lagi. Bahkan di saat dia lagi sensi, lagi emosian, dia kecarian kamu. Dia kayak, aku pengen gitu bersandar di bahu kamu, bersandar di pangkuan kamu. Apalagi kalau aku ngerasa lelah, jenuh ya, capek sama hidup ini, capek sama yang lain ya. Nih, kamu bisa menyembuhkan gitu.
Itu sih. Dan apa ya, dia tuh ngerasa ya pengen minta maaf, forgiveness ya. Dia ngerasa dia tuh masih belum layak untuk mendapatkan perhatian kamu lagi karena kan dia belum minta maaf gitu. Dia tahu kok esensinya di situ, poin pentingnya di situ. Ya gimana gua mau menuntut ya, sedangkan gue belum menebus kesalahan sama lo. Itu beberapa ada yang gitu, atau berharap kita kayaknya harus saling memaafkan supaya kita tuh rukun, damai lagi ya. Dan di sini ya mungkin kita harus melepas kesakitan di masa lalu ya. Semua yang pernah terjadi, coba kita lupain aja. Karena aku pengen membuka lembaran baru sama kamu. Gitu. Dan di sini aku ngerasa ada orang yang dia sedih banget gitu ya. Sedihnya karena eh ya bayangin hampir 24 jam dalam sehari yang dia pikirin itu kamu gitu. Bahkan ini kamu juga gitu ya. Ya beberapa kalian ini ada yang koneksinya memang takdir gitu loh. Ya takdir berkoneksi, bukan harus bersatu gitu. Tapi lebih kayak ya mungkin ini koneksi yang untuk bayar karma gitu, untuk pertumbuhan jiwa. Ya kadang dia ngerasa sakit loh, sedih kayak gini. Ya dia kan nggak kayak kamu. Kalau kamu kan merasa merasa gelisah, kamu tinggal lihat tarot, cari pencerahan. Nah kalau dia gimana? Dia kadang ngerasa ini semua aneh, sakit loh, sedih banget koneksi ini, dadaku sesek gitu. Ya aku minta tolong kemana aku nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja dia meningkatkan ibadah gitu ya. Itu sih. Nah aku dari tadi ngerasain sense leluhur ya, atau bagian dari keluarga, jiwa atau kayak gimana. Dia pengen sih cerita ke kamu. Aku pernah mimpiin kamu. Aku pernah bermimpi tentang kamu. Dan di situ ada keluargaku. Ada leluhur kah? Ada kakek, nenek, orang tua atau siapa? Dan dia ngerasa aneh. Kok aku bisa mimpiin kamu dan di situ ada keluargaku, ya? Apa kita nanti ujungnya bersatu? Nah, dia bertanya-tanya gitu. Kadang dia sedih sih. Terus ada di sini yang perasaan sedihnya juga kayak eh dia sebenarnya pengen bilang dari dulu aku ngerasa kita tuh kayak kenalnya udah lama. Cuma aku baru ngehnya sekarang gitu. Ya, setelah berpisah, lost kontak atau nggak deket lagi gitu. Jadi dia pengen banget bilang ke kamu, dulu aku udah disadarkan sebenarnya kamu tuh bukan orang sembarangan ya. Aku udah ngeh sebenarnya saat itu. eh Ya mungkin ada semacam apa ya, petunjuk dari Tuhan ke aku, kamu tuh sebenarnya orang yang berharga gitu di hidup aku. Kamu tuh kayak orang yang nggak asing gitu, kamu kayak orang yang udah lama banget aku kenal gitu. Apalagi kalian koneksinya dibawa dari masa lalu ya, apalagi koneksi diwariskan leluhur gitu kan. Ya dia agak sulit lah mendeskripsikannya, tapi intinya gitu. Dia sebenarnya udah sadar banget saat itu kamu tuh bukan orang asing, kamu seperti orang yang udah dia kenal lama. Tapi ya dia baru sadari sekarang setelah kehilangan kamu, kayak kehilangan separuh jiwanya gitu ya. Jadi kayak ya sempet sih ngerasa emang lu siapa gitu ya, say. Tapi ya perlahan gue ngerti gitu. Ya mungkin sejak sejak ada peningkatan spiritualnya gitu ya. Peningkatan spiritual itu ya mungkin Tuhan yang ngasih petunjuk ke dia, atau ya itu ada malaikat leluhur ya. Kalau udah mendampingi dia kan perlahan dia ngerti gitu. Itu sih. Oke. Okay? eh nah, aku kasih huruf, angka, sama tempat ya.
mungkin kaitannya ada ke dia atau ke kamu. Huruf ini di namanya atau namamu. R, I, S, H, B, G, U, Z, W, O, C, D, ada N, P, ada F, ada X, N, ada E. Oke. Angka. Ini tanggal spesial kah? Bulan spesial? Anak keberapa? Nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa aja. Kaitan dia atau kamu ya. Ada 2, ada 7, 18, 11, 9, 13, 17, 21, 15, 26, ada 3, 6, 27, ada 4, 28, 24, ada 1, 19, 14, 20. Oke. Nah, ini tempat mungkin deket daerah ini, atau pengen ke tempat ini, pengen ke tempat ini atau dari daerah ini, bisa gitu ya, beberapa. Ini ada Arab Saudi, China, Italia, Singapura, Bangka Belitung, Medan, Palembang, Eropa, Jambi, Lampung, Solo, Depok, Papua, Bogor, Tangerang, Jogja, Manado, Makassar, Brebes, Surabaya, Pekanbaru, Pontianak, Jepang, Semarang, Bali, Gorontalo, Lombok, Kalimantan, Garut, Kupang, Bengkulu, Bekasi, dan Thailand. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, kurang lebihnya mohon maaf ya. Bisa vice versa. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.